pengen cerita sedikit Kang ya, tentang si Curut ke. Curut boleh. Jadi sebelum ada aktivitas, sebelum audiensi dimulai, karena batur-batur masih nih KP3B, karena memang anak urusan dikit, akhirnya ketika jam setengah 12 atau jam 12 lah nyampe nih kabupaten, iku diceluk karo stafé wakil ketua. Sing larang Kang Ini pakai bahasa Indonesia lupa. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia kasihan yang lain. Pakai bahasa Indonesia. Yang lain kasihan ke Pak. Siap. Jadi ketika sebelum mulai audiensi itu kita dan Kang Imron itu dipanggil sama wakil ketua dewan. Siap. Nah, Kang panggil Pak Ketua apa wakil? Itu Ben. Siap, masuklah Kang. Ternyata di dalam itu sudah ada Curut. Dorang kan? Nah, saya kaget dong. Oh udah ada di sini, Kang nggak di KP3B, nggak. Oh siap. Kalau saya dapat tugas dari Kang Muhajir itu untuk memastikan supaya jam 11 itu para pimpinan dewan itu tidak kemana-mana. Betul. Kan gitu. Baru duduk diskusinya dimulai. Pertanyaannya begini. Kang, ini bahkan teman-teman pakai istilah perampasan. Melawan oligarki. Kalau bahasanya perampasan kan otomatis ada paksaan. Iya. Saya mah menyaksikan beberapa kali orang yang transaksi jual beli tanah di wilayah saya itu dilakukan secara sukarela. Jadi istilah perampasannya di mana? Bahasanya begitu. Kata si Curut. Curut. Akhirnya kemudian kita diskusi panjang sampai kemudian kita baca RKKP yang dari RT provinsi. Oke. Ya, dari RT provinsi. Dan memang di situ Pak Wakil Ketua itu hanya menyimak obrolan kita, jadi seolah-olah di situ lagi diskusi soal pro dan kontra PIK 2. Saya kan belum ngeh, yang pertama saya kurang begitu kenal dengan mereka berdua. Karena kan kalau saya kan sering mainnya sama anak-anak bawang lah, kira-kira begitu tuh. Anak gamsut lah, sama-sama mahasiswa ya anak-anak. Iya, sama mahasiswa lah, kira-kira begitu kan. Timbul di benak saya itu, kok kita ini sama-sama sedang berjuang tapi ada pertanyaan begitu. Maksud saya, kalau pertanyaan itu muncul dari hati nurani dan kemudian itu adalah sumber untuk mencari informasi, kan nggak masalah. Tetapi juga jangan membandingkan dengan kasus-kasus yang sudah ditemui sama beliau. Dan baru enggak di grup teman-teman itu. Jadi saya mal sebenarnya curiganya sejak dia nongolin wajah Kiai. Gimana Kiai ini katanya. Waktu itu saya tahu itu Kiai pembela PIK. Waktu itu saya langsung curiga, saya bilang, iya itu keren karena saya malas berdebat. Karena prinsip saya ini kan begini, selama orang itu lahirnya menolak PIK, ya wis, mau apa kayak gitu. Nah, di saat itu juga saya curiga, padahal jelas itu Kiai pendukung. Dia ngeliatin gimana Kiai ini katanya. Wah. Nah, kemudian ada informasi dari salah seorang anggota Ormas juga. Salah seorang anggota Ormas, warga setempat, Tanara asli nyeritain. Oke, tapi dia bilang ini jangan sampai ke up di medsos dulu, karena ini kita tidak bisa membahas curut berit kodok kalau datanya belum valid gitu. Kalau cuma artinya kan kita nggak ada bukti gitu ya, untuk membahasnya itu nggak ada bukti gitu. Dia cuma menunjukkan dia dekat dengan Kiai pendukung PIK. Jadi kalau saya udah lama curiganya. Makanya ketika saya hantam habis-habisan Kiai Said Akil Siroj pun, mohon maaf, itu si BPD itu mengorbankan anaknya itu, dalam tanda kutip ya, mengorbankan anaknya disuruh baca kitab membela Kiai Said. Cari dalil. Iya. Nah cuma lucunya nih si anaknya si BPD ini
Dia terlalu tergesa-gesa, memang obsesinya menjawab saya, membantah saya. Dia baca 2 bait, saya baca setengah halaman. Kitab apa yang dibaca, Kang Maes? Tausiah, kitab Tausiah, kitab karya Syekh Nawawi. Lah parah bener. Dalam hati, cuma kan waktu itu saya tidak terlalu tertarik ya. Dalam hati aja ada orang tua gitu loh, nyuruh anaknya menjauhi saya. Artinya melibatkan, dia nggak ngerti. Iya. Dia naruhin anaknya, reputasi anaknya yang memang dia seorang santri, itu rela. Iya. Buset, dalam hati aja. Gila nih orang, anaknya disuruh. Lah ya yang lagi ngejelasin status mawatnya saja. Lah saya bilang, mamang santri, dibaca tinggal diterusin, ada 2 syarat itu. Kenapa nggak bacanya sampai Bisarto ini? Iya. Jadi satu potong ayat untuk semua dalil. Iya, jadi saya bilang saya mengkritik Kiai Said sama membaca kitab yang sama. Bedanya saya setengah halaman lebih. Iya. Dia 2 bait, 3 bait. Saya bilang kenapa? Di situ kan dijelaskan syarat Ihyaul Mawat itu begini-begini. Lah kok dia belum membahas sampai syarat, cuma membahas status bumi mati. Nah, bumi yang dibangun PSN itu bumi bukan bumi mati, dan bumi ada pemilik. Iya. Jadi, tapi ini saya tidak bahas dulu sekarang karena biarin aja itu. Kan ini beberapa santri NU sudah nyiapin dalil ini, mau mengkaji, mau ngebela Kiai Said. Saya tinggal ketawa doang. Ya. Karena serangan sejati, argumen saya yang paling kuat belum saya keluarin. Itu teknik berperang di medsos begitu. Argumen yang terkuat mah kita tahan, nongol aja nih nanti mana santri-santri NU nih. Kita nunggu Ya, dulu nongol. balik lagi ke si Kang Maes, sorry dipotong. Balik lagi ke si Curcang tadi. Artinya kan kalau Kang Maes kan pemain tunggal nih dari sebelum ada PIK juga sudah menyampaikan hal yang sifatnya penting untuk didengar oleh masyarakat. Tetapi kemudian balik lagi ke konteks PIK 2 ini, kalau kita kan sebetulnya bukan melanjutkan perjuangan teman-teman Tangerang, tetapi memang dimulai, kalau teman Tangerang kan reaksinya setelah dia rame di media sosial kan, Pak Said Didu. Pak Said Didu turun, kemudian ya mulai itu. Kalau kita ya bukan klaim, tapi memang kita cerita sejarah sedikit saja. Ketika ramai soal reklamasi Jakarta, di pertengahan masa jabatan Pak Wahidin Halim, itu kan kita sampai bikin koalisi besar untuk mendorong supaya ada moratorium. Kenapa harus ada moratorium? Supaya laut kita, khususnya utara ini, di wilayah utara, itu tidak dieksploitasi secara berlebihan. Itu kan kuncinya. Ya. Kita kuncinya supaya tidak dieksploitasi secara berlebihan. Lalu kemudian tiba-tiba di pertengahan pemerintahan Wahidin Halim itu muncul Raperda RZWP 3K, rencana zonasi wilayah pesisir. Oke, mirip RT RW lah ya. Mirip Itu RT RW. Cuma laut ya. Dia lebih spesifik. Iya, lebih. Dia lebih spesifik mengatur ruang lautnya saja begitu tuh. Yang mana di dalamnya itu masih terhubung dengan proyek reklamasi yang ada di Jakarta. Oke. Kita kawal sampai kemudian kita pastikan bahwa Wahidin Halim menghentikan itu, kemudian memberi moratorium kepada Bapak Anies Baswedan waktu itu. Disambut oleh Gubernur DKI Jakarta, timbullah moratorium, kemudian dihentikan reklamasi Jakarta. Lalu baru di situ ya. Perjuangan sampai ini lama. Di 2017, 16-17. Baru kemudian di situ dimulai kajian-kajian secara komprehensif, termasuk KLHS-nya kemudian dibaca, kemudian ada andalnya juga kemudian kita bedah. Kita bekerja sama dengan beberapa NGO untuk meneliti persoalan wilayah pesisir. Karena nggak bisa pesisir itu dikapling. Wilayah laut tuh nggak bisa dikapling. Ini kan rencananya kejam ini. Bawahnya diambil sumber daya alamnya, atasnya dikuasai. Ini kan nggak boleh.
Apalagi Betul. masyarakat utara yang memang sampai hari ini luka akibat keganasan itu belum sepenuhnya kering. Yang di Pontang itu ya. Pertama saya Yang kan di Pontang semester itu 1. Yang di Pontang. Yang di Masalah Lontar. Pontang. Yang Yang di lontar Lontar. ya, lontar. Lontar, Yang lontar lontar. Ruk Pasir ya. Lontar. Yang Ruk Pasir. Ya, di 2010 saya semester 1 itu, semester awal itu ikut serta. Kahwali CS dan sebagainya itu sudah senior, kita baru masuk tuh. Namun memang perlawanan kita menang, pasir dihentikan, tapi banyak luka-luka yang disebabkan atas peristiwa itu. Betul, betul. Muncul lagi peristiwa-peristiwa eksploitasi wilayah lain yang memang dalihnya, motivasinya adalah supaya masyarakat itu tidak lagi tertarik menggarap lahannya. Dengan cara apa ya tadi tuh, wilayah-wilayah pesisir yang itu adalah buangan daripada muara daripada Sungai Ciujung itu tidak lagi produktif. Jangankan ikan mujahir gede, Kang, anakan betik gak mau mubang merono mah. Iyalah, udah tahu. Ditambah ada faktor kesengajaan yang tidak dikelola, tidak diurus oleh pemerintah Provinsi Jakarta karena usernya kan kabupaten, tapi secara pengelolaan itu milik provinsi kan. Pengelolaannya milik provinsi. Di akibat sedimentasi, pendangkal dan sebagainya itu di 2018 kita itu usulkan untuk dilakukan normalisasi supaya ada proses pendorongan si sedimentasi supaya tidak terbuang sepenuhnya ke wilayah laut utara. Oke. Nah, akhirnya waktu itu sepakat bersama Profesor Tihami, kemudian Pak Jajimi dan sebagainya, dosen-dosen yang ada di Serang itu kita libatkan untuk lakukan kajian secara keseluruhan tentang lingkungan yang sudah rusak akibat eksploitasi atas nama pemerintah. Oh, waktu di Lontar juga atas nama pemerintah waktu itu ya? Modusnya, Ya, propagandanya. karena kan masih dibackingi sama Bupati sebelumnya, sebelum Butatu, Taufik Nuriman. Otopik. Kan waktu itu ada peristiwa mobil kepala dinas yang hancur lebur diguyur masyarakat. Waktu itu memang naungannya dibuka di Dinas Kelautan. Kalau sekarang kan Dinas Kelautan. Kalau dulu itu namanya apa Tom? Di Samben, Dinas Pertambangan dan Energi. Dinas Pertambangan dan Energi. Kalau sekarang kan dinas banyak pintu tuh. Kalau dulu kan satu pintu. Sebelum di 2017, sebelum ada peraturan daerah yang mengatur tentang zonasi, laut itu milik provinsi, darat itu milik kabupaten, itu dulu masih satu pintu, Kang Mas. Makanya kenapa kemudian kita gerakannya adalah penolakan PIK, ya bukan baru kita bunyi hari ini begitu, tapi ada rentetan peristiwa yang kita coba abadikan di media sosial dan beberapa media online. Inilah yang sering dijadikan argumen oleh jongos-jongos. Kenapa baru sekarang teriak? Kalau saya dari sisi saya pribadi, Lur, karena memang tahunya dari Pak Said Didu bahwa ini ternyata bukan PSN. Adapun yang terkait Lontar itu saya cuma mengikuti tapi tidak tahu detail. Tidak tahu detail. Betul. Dan Nah, PSN terus bukan PS. Gimana? terus terkait ya curut juga ketika ada jadi curut ini gimana? Apakah menyurutkan perjuangan para rekan-rekan atau malah Kita tetap malah ketawa. Saya kemudian Kang Muhajir, Saepi, itu kalau diskusi tuh bilangnya begini, kita itu akan ketemu dengan bangsa-bangsa seperti itu. Oh, iya, iya. Kita sudah mempersiapkan itu supaya tidak terlalu sakit hati. Oh, sama Lur, saya juga jadi sudah siap mental munculnya curut dan berit dan hama-hama lainnya itu kita sebenarnya sudah siap mental, sudah. Kegiatan yang di Makam Sultan itu bukan tanpa resiko kan Kang Maesa? Iya. Ada beberapa pihak yang komunikasi yang menghubungkan dengan saya langsung. Saya bilang ke Kang Muhajir, Kang, barisan yang ada di tengah itu tidak semuanya kawan kita. Ada beberapa orang yang memang sudah diutus untuk hadir di sini.
Saya tidak sebutkan nama, tapi saya sebutkan tunjuk orang-orangnya. Ya, betul. Saya sampaikan termasuk- itu. Makanya saya termasuk menjaga komunikasi waktu itu, karena ya itulah saya tetap pemain tunggal karena kita nggak tahu satu-satu orangnya itu. Makanya tetap saya jaga jarak, termasuk ya kita juga jujur di belakang layar. Sekarang saya omongin di sini sempat kecewa di acara waktu di Titesa saya sendiri ya. Karena waktu itu sedang adik-adik mahasiswa orasi, saya kan duduk ditarik lagi untuk foto selfie. Saya duduk lagi, maksudnya tolonglah hargai adik-adik mahasiswa ini lagi berorasi. Masa saat saya orasi didengerin orang lain orasi nggak saya dengerin? Saya kan duduk paling depan itu. Saya Iya. duduk lagi begini, ditarik lagi selfie. Aduh, kasihan. Kita itu sering, Dek Lor, saya ngomong begini. Termasuk di Tiasa itu saya nggak berencana berorasi. Iya. Cuma saya waktu itu kepikiran Kang Roma, Kang Haji Roma. Cuma beliau itu keponakan guru saya ya. Jadi saya nggak supama lah mintanya. Untung Kang Saipi punya inisiatif agar Kang Roma berorasi. Maksudnya begini, kalau yang nongol Khalid Mahesa, nanti kesannya jumlah kita kecil gitu loh. Maksudnya ada momen-momen besar nih gantian yang belum tampil nih, tampil gitu loh. Ya kita ikut mengawal gitu loh. Makanya kan saya nge-up video mahasiswa saya up semua itu. Artinya, jangan Mahesa melulu ganti kita tunjukkan gitu bahwa banyak yang bisa ngomong, banyak orang yang punya pemikiran gitu loh.